Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua, mata kuliah farmasi fisik kali ini adalah mengenai reologi. Ya, materi reologi ini juga kalian sudah mendapatkan sebelumnya di praktikum, jadi saya rasa sudah ada gambaran sedikit ya, apa itu reologi. Tapi kita akan mengulang lagi, mulai dari apa sih reologi, definisi dari reologi itu. Nah, reologi itu berasal dari dua kata ya, yaitu reo dan logos. Dari bahasa Latin reo dan logos, yang artinya reo adalah mengalir dan logos adalah ilmu. Jadi secara keseluruhan, reologi adalah ilmu yang mempelajari suatu sifat alir. Tujuan dari kita mempelajari reologi adalah untuk menggambarkan sifat aliran suatu cairan maupun deformasi padatan ya. Deformasi padatan ini maksudnya perubahan suatu zat padat gitu ya. Jadi tidak hanya membahas suatu cairan saja. Cair, semi padat juga kita akan bahas. Nah, istilah yang dikenal pada reologi ini yaitu viskositas. Nah, viskositas ini definisinya yaitu tahanan suatu cairan untuk mengalir. Jadi, tahanan di mana cairan itu mudah atau sulit untuk mengalir, itu dia pasti memiliki suatu tahanan. Jika tahanannya tinggi, maka viskositasnya akan tinggi, atau kita biasanya menyebutnya itu dia kental gitu ya, karena tahanan untuk mengalir itu dia tinggi, jadi viskositasnya juga akan tinggi. Atau nama lain, atau kita bisa menyebutnya cairannya itu kental gitu ya. Tapi kalau cairannya lebih encer, nah viskositasnya itu rendah. Rendah karena apa? Karena dia tahanan untuk mengalir itu sedikit. Jadi dia tidak ada yang menghambat untuk mengalir. Itu viskositas. Nah, aplikasi reologi dalam sediaan farmasi itu apa saja? Yang pertama kita bisa memprediksi konsistensi dari suatu sediaan, bentuk sediaan. Nah, konsistensi yang kita prediksi, misalnya kita ingin membuat suatu sediaan semi solid. Nah, kita kan harus memiliki spesifikasi viskositasnya seberapa gitu ya. Jadi konsistensinya yang diharapkan nanti sesuai jika kita sudah memprediksi atau memiliki spesifikasi dari awal viskositasnya mau berapa gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat kenyamanan dari penggunanya. Jadi penggunanya nyaman pada saat menggunakan sediaan tersebut karena sudah sesuai dengan spesifikasi yang memang kita inginkan. Dan stabilitas fisika dari produk, jadi menjaga stabilitas fisika. Lalu yang kedua yaitu penentuan jenis dan tipe alat produksi yang akan digunakan. Jika kita sudah menentukan konsistensi yang nanti kita harapkan itu seberapa viskositasnya. Nah, nanti otomatis hubungannya sama alat yang digunakan untuk memproduksi. Kecepatannya berapa, ya, waktu untuk mengaduknya berapa, jenis alatnya bagaimana. Nah, itu nanti berpengaruh. Ya, jika memang kecepatannya diharapkan rendah, maka nanti kita harus menyetel alat tersebut dengan kecepatan yang rendah, waktunya pun misal tidak terlalu lama, seperti itu ya. Jadi jenis dan tipe alat produksi yang digunakan harus juga dilihat jika ingin konsistensi yang spesifikasi yang seperti apa gitu. Lalu mempengaruhi penerimaan aseptabilitas atau aseptabilitas dari pasien. Kalau misalnya konsistensi yang tadi ini hubungannya sama yang ini ya, yang nomor satu konsistensi yang kita inginkan, misalnya sediaan lotion dia semi solid ya, semi solid dia mudah dikeluarkan dari tubnya, tetapi dia harus mudah juga dioleskan di kulit gitu ya. Jadi sifat alirnya itu di atas kulit kita itu mudah. Nah, itu. Jadi aseptabilitas dari pasien itu nanti berhubungan sama spesifikasi yang kita buat dalam menentukan viskositas. Nah, ini kemudahan pengeluaran dan juga kelembutan pengolesan. Jangan sampai kita buat sediaan lotion, tetapi dia sulit dikeluarkan. Atau jika kita oleskan di kulit, dia viskositasnya tinggi, jadi sulit untuk menyebar, tidak rata, tidak homogen. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi viskositasnya harus bisa diterima oleh pasien, nyaman gitu ya pasiennya jika menggunakan. Nah, kalau membahas reologi atau ilmu yang mempelajari aliran, otomatis ada beberapa tipe aliran yang sudah kalian dengar juga sebelumnya di praktikum, yaitu ada
dua tipe aliran Newton dan tipe aliran yang non-Newton. Ya. Kalau tipe aliran yang Newton, yaitu memenuhi hukum Newton, ya otomatis. Hukum Newton itu seperti apa? Yaitu semakin besar viskositas sediaan, maka semakin besar pula gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menghasilkan rate of shear tertentu. Jadi di sini ini lambang dari viskositas. Nah, viskositasnya jika semakin besar, maka gayanya juga akan besar ya. Jadi dia berbanding lurus dengan gayanya. Jadi viskositasnya besar, gayanya pun juga besar yang dibutuhkan untuk menghasilkan rate of shear tertentu. Jadi ini F ini adalah gaya yang dibutuhkan dan G ini adalah rate of shear, jadi kecepatannya. Nah, hukum Newton ini nanti akan menghasilkan suatu grafik yang linier. Karena viskositasnya tinggi kan, viskositasnya tinggi otomatis nanti gayanya juga akan tinggi. Jadi nanti grafiknya linier. Tuh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada dua model grafik ya. Ini yang pertama ini gabungan antara Newton dan non-Newton seperti ini. Nah, kalau Newton ini tadi ya jika laju regangan atau kecepatannya ya, kecepatan di sumbu X, kemudian ini tegangan geser gayanya. Nah, ini linear, dia akan semakin naik gitu ya. Tapi kalau yang non-Newton, nah non-Newton ini ada beberapa tipe ya. Ada tipe yang dilatan, ada yang plastis, ada yang pseudoplastis. Nah, dia tidak linear ya, jadi ada yang berbelok gitu ya, belok seperti ini. Ini dilatan ya, yang ini pseudoplastis, yang ini yang plastis. Tuh. Ini sama rate of shear dan juga shear stress gayanya. Oke, lalu kita ke satuan viskositas. Satuan viskositas itu biasanya poise atau centipoise. Nah, selain viskositas, kita juga ada yang namanya fluiditas. Fluiditas lambangnya seperti ini. Nah, fluiditas ini adalah kebalikan dari viskositas. Jadi satu per viskositas. Maksudnya seperti apa kebalikannya? Maksudnya kalau viskositas itu kekentalannya gitu ya. Jadi tipe kekentalannya seperti apa? Dia semakin kekentalannya semakin tinggi gitu ya, viskositasnya semakin tinggi, dia akan semakin mengental. Intinya seperti itu. Kalau fluiditas, ya fluiditas itu konsistensi cairannya. Jadi konsistensi cairannya, fluiditas ya, fluid cairannya seperti apa. Jadi kebalikan, kalau viskositas itu dia semakin mengental, kalau fluiditas itu semakin keencerannya, gitulah ya. Kalau viskositas itu kekentalannya, kalau fluiditas itu keencerannya itu seperti apa. Makanya disebut dengan kebalikan. Tetapi satuannya sama. Satuannya fluiditas itu poise atau centipoise. Kalau viskositas kinematis, nah viskositas kinematis ini adalah viskositas absolut dibagi dengan berat jenis atau kerapatan. Ya, rumusnya viskositas yang biasa, viskositas absolut dibagi dengan berat jenis. Lalu ada viskositas relatif. Kalau viskositas relatif itu adalah viskositas suatu zat dibandingkan dengan zat yang lain. Misalnya viskositas propilen glikol dibandingkan dengan air menghasilkan suatu viskositas yang relatif, relatif terhadap air gitu ya. Jadi dibandingkan dengan viskositas cairan lain yang diketahui. Oke, langsung kita ke contoh soal ya. Nah, ini diketahui bahwa viskositas aseton adalah 0,313 centipoise. Nah, diketahui viskositas aseton atau viskositas absolut ini ya. Sementara kerapatannya adalah 0,788. Nah, yang pertama diminta untuk menghitung fluiditas. Tadi 1 per viskositas. Jadi 1 per viskositasnya 0,313 ini ya. Jadi sama dengan 10,207 centipoise. Ya. Kalau yang kedua diminta untuk menghitung viskositas kinematis. Nah, viskositas kinematis tadi kan viskositas absolut dibagi dengan berat jenis. Jadi 0,313 centipoise dibagi berat jenisnya berapa di sini? Yaitu kerapatan ini ya, 0,788 gram per centimeter pangkat 3 atau gram per mili. Hasilnya 0,397 centistokes. Ya, karena ini centipoise, jadi di sini satuannya adalah centistokes. Lalu ada yang ketiga ditanyakan viskositas relatif aseton terhadap air. Jadi otomatis viskositas air sudah diketahui. Viskositas air yang sudah diketahui ini adalah 0,8904 centipoise. Jadi tinggal dibagi. Ini 0,313 dibagi 0,8904. Hasilnya 0,352.
Nah, karena ini sama-sama sentipoid, jadi nanti hilang ya. Jadi ini tanpa satuan atau tanpa dimensi ya. Jadi 0,352, 0,352 seperti itu saja jawabannya nanti. Oke, lanjut ya. Nah, kalau tadi yang cairan Newton, yang sekarang cairan yang non-Newton. Cairan yang non-Newton ini justru banyak ditemukan pada bahan-bahan pada bidang farmasi ya. Misalnya apa? Misalnya koloid, emulsi, suspensi, sediaan selang padat. Nah, biasanya kan sediaan farmasi itu banyak ya yang seperti ini. Itu. Jadi suatu zat yang memiliki dua fase. Nah, reologi non-Newtonian ini memiliki 3 tipe aliran. Yang pertama adalah plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Ya, yang pertama adalah plastis. Nah, apa tipe aliran plastis itu? Yaitu tipe aliran atau sifat aliran yang menyerupai sistem Newton bila harga shearing stress di atas yield value. Ya, bila harga gaya yang dibutuhkan itu di atas yield value. Yield value itu apa? Nah, yield value itu adalah shearing stress minimal yang dibutuhkan suatu bahan dengan aliran plastis untuk dapat mengalir dengan pola atau sifat seperti aliran Newton. Maksudnya, shearing stress minimal itu jadi dia gaya minimal yang harus dia penuhi supaya tipe alirannya berubah menjadi Newton. Nah, jika gayanya itu masih di bawah yield value, bahan tersebut akan bersifat elastis seperti bahan padat. Ya, jadi dia masih belum Newton. Jadi harus dipecah dahulu untuk bisa mengalir. Ya, kalau misalnya dia sudah melebihi yield value atau batas minimal di mana dia bisa berubah menjadi suatu tipe aliran yang Newton, nah itu berarti dia sudah bisa mengalir secara sempurna. Nah, dia sudah bisa terpecah gitu ya. Jadi gayanya harus di atas yield value supaya dia bisa mengalir, supaya dia bisa memenuhi hukum Newton. Contoh soalnya, nah ini suatu bahan diketahui gaya minimal yang dibutuhkan atau yield value adalah 3.500 Dalton per cm kuadrat. Nah, pada shearing stress di atas yield value, harga F meningkat secara linier dengan semakin meningkatnya harga G. Nah, ini kita fokusnya pada angkanya aja ya. Jadi ini yield value-nya 3.500, kemudian jika rate of shear-nya 100 per detik, pada F 7.000 Dalton per cm kuadrat, berapakah viskositas plastis bahan tersebut? Kita fokus saja sama angka-angkanya. Ini yield value-nya 3.500, kemudian ini kecepatannya adalah 100 per detik, kemudian ini F-nya 7.000. Nah, kalau rumus viskositas plastis adalah seperti ini ya lambangnya U sama dengan F besar dikurangi F kecil per G. Kalau F besar ini adalah shearing stress yang normal, berapa? 7.000. Kalau F kecil adalah yield value. Yield value-nya berapa? 3.500. G-nya adalah rate of shear, kecepatannya 100 per detik. Jadi 7.000 dikurangi 3.500 dibagi 100 ya. 7.000 dikurangi 3.500 kan 3.500 ya, dibagi 100 sama dengan 35. 35 pois di sini ya, satuannya adalah pois. Karena yang diketahui ini adalah Dalton per cm kuadrat. Jadi satuannya pois ya, gampang ya untuk menghitung viskositas plastis. Oke, lanjut. Nah, yang tadi yang plastis. Kalau yang kedua, tipe aliran non-Newton adalah pseudoplastis. Nah, pseudoplastis ini sebagian besar bahan dan produk farmasi yang mengandung polimer. Itu biasanya alirannya pseudoplastis. Misalnya apa? Misalnya tragakan, natrium alginat, MC, CMCNA. Nah, ini kan bahan-bahan untuk membuat gel ini ya, MC, CMCNA. Nah, bagaimana tipe aliran pseudoplastis itu? Nah, ini seperti ini. Apabila shearing stress meningkat, ya shearing stressnya meningkat berarti dia diberi gaya. Gayanya meningkat, maka molekul-molekul yang normalnya tidak beraturan akan mulai menyusun diri searah-arah aliran. Jadi bayangkan saja jika kalian membuat suatu sediaan yang kandungannya CMCNA dan MC, bisa gitu ya. Untuk
untuk membuat gel. Nah, awalnya kan kalian harus membuat dulu kan, ya, mucilagus CMCNA ini ya, dan air. Nah, itu kan mengaduknya pelan-pelan dulu, yang dia awalnya tidak beraturan. Awalnya molekul-molekul yang normalnya tidak beraturan, ya, kalian aduk terus, nah dia akan menyusun diri searah aliran. Nah, setelah diaduk terus, nah molekul pelarut yang ada di CMCNA dan juga air tersebut akan lepas ikatannya dengan polimernya. Dia akan terlepas ikatannya dengan fase terdispersinya dan menyebabkan konsentrasi efektif dan ukuran molekul menurun. Jadi kalau misal pelarutnya lepas, dia molekulnya menurun. Kalau molekulnya menurun, dia viskositasnya akan turun. Jadi dia akan semakin encer. Jadi semakin diaduk gitu ya. Semakin diaduk gel itu, nah pelarutnya akan lepas dari zat terdispersinya. Akibatnya pelarutnya lepas, gabungan atau cairan tersebut akan semakin encer. Nah, viskositas turun ini menyebabkan sistem yang menipiskan geseran. Jadi pseudoplastis ini bisa disebut dengan sistem yang menipiskan geseran. Ya, jadi viskositasnya turun, jadi semakin tipis geserannya gitu ya, semakin gampang dia untuk bergerak. Karena apa? Karena dia semakin encer kan, jadi diaduk dia akan semakin mudah. Jadi sistem yang menipiskan geseran. Itu untuk yang pseudoplastis. Lalu dilatan. Nah, dilatan ini kebalikan dari pseudoplastis ya. Nah, ini kebanyakan ada pada sediaan suspensi dengan fase terdispersinya 50% atau lebih. Jadi dia lebih ke padat gitu ya, karena fase terdispersinya banyak, 50% atau lebih. Makanya kita bayangkan saja membuat krim gitu ya, kan fase terdispersinya itu lebih banyak daripada fase cairnya ya. Gitu. Jadi semakin besar shearing stress, hambatan mengalir semakin besar. Nah, kalau tadi kan semakin besar shearing stress yang pseudoplastis, semakin shearing stress semakin besar, viskositasnya akan turun ya. Kalau yang dilatan, semakin besar shearing stress, ini viskositasnya akan naik. Ya. Jadi dia disebut dengan sistem yang menebalkan geseran. Semakin diaduk, krim itu biasanya akan semakin memadat. Nah, ini yang dinamakan reologi dilatan, tipe aliran dilatan. Dia menebalkan geseran. Jadi gayanya yang dibutuhkan untuk mengaduk itu akan semakin berat, gitu ya. Nah, ini pada keadaan diam, ya partikel tersusun rapat dengan volume antar partikel minimum. Pada shearing stressnya rendah, dapat bergerak karena ada sejumlah pelarut mengisi volume tersebut. Nah, ini. Jadi pada shearing stress yang tinggi, partikel akan bergerak saling mendahului. Jadi dengan kecepatan yang tinggi, dengan gaya yang tinggi, partikel akan bergerak saling mendahului, membentuk struktur yang terbuka. Nah, karena strukturnya terbuka, ada volume ruang yang kosong. Volume ruang yang kosong di dalam sistem itu akan semakin banyak. Nah, karena banyak yang kosong, pelarut tidak cukup untuk mengisi. Akibatnya apa? Akibatnya tidak semua partikel akan terbasahi. Karena banyak ruang yang kosong tadi, akibatnya pelarutnya kurang. Tidak semua partikel terbasahi, sistem menjadi suatu sistem pasta yang kaku. Jadi dia menebalkan geseran. Jadi pasta yang tadi dia semakin kaku, semakin membentuk pasta yang kaku karena shearing stress-nya semakin tinggi. Itu ya. Jadi kebalikan dari pseudoplastis. Kalau yang pseudoplastis itu menipiskan geseran, jadi viskositasnya turun. Kalau yang dilatan dia menebalkan geseran, viskositasnya naik. Nah, lalu ada istilah lain yaitu thixotropi. Thixotropi itu intinya dia sudah berubah jadi encer gitu ya. Dia sudah berubah jadi encer. Nah, dari encer tersebut dia bisa kembali lagi ke bentuk awalnya. Yang awalnya gel ya, tadi misalnya yang awalnya gel diaduk kemudian jadi cair gitu ya. Nah, dari cair itu dia bisa berubah kembali menjadi sediaan gel. Tapi ada syaratnya pada suhu tertentu dan perubahannya itu tidak bisa cepat. Nah, itu namanya thixotropi. Jadi pemulihan. Definisinya yaitu pemulihan yang isoterm. Isoterm ini berarti suhunya sama ya. Suhunya terjadinya sama dan lambat, ya nggak bisa cepat ya, pada pendiaman suatu bahan yang kehilangan konsistensinya akibat adanya shearing. Nah,
Nah, tiksotropi ini bisa terjadi hanya pada tipe aliran plastis dan pseudoplastis. Kalau yang dilatan yang sudah membentuk pasta yang kaku tadi, nah dia tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Tapi kalau yang plastis dan pseudoplastis, dia masih bisa kembali pada suhu yang sama dan pemulihannya lambat. Gitu. Jadi struktur akan terbentuk kembali, tidak segera ya, melainkan tahap demi tahap partikel-partikel tersebut kembali berhubungan. Yang pelarutnya tadi yang awalnya terpisah, dia akan bergabung lagi dengan fase terdispersinya, itu tiksotropi. Nah, penentuan sifat reologi itu menggunakan dua jenis alat. Yang pertama, viskometer yang memiliki satu titik dan titik ganda. Kalau satu titik ini umumnya digunakan untuk bahan yang bersifat Newton, ya, sifat alirannya Newton. Kalau viskometer yang titik ganda, ini shearing stress-nya dapat diubah-ubah sehingga menghasilkan rate of shear yang berubah pula. Ini biasanya untuk yang non-Newton. Titik ganda ini shearing stress kan dirubah ya. Misalnya yang kemarin kalian kan merubah bobot ya, merubah bobotnya ditambah 10, 20, 30 gram. Nah, titiknya itu kan macam-macam. Nah, karena apa dirubah seperti itu? Karena kalau misalnya dirubah kecepatannya, dirubah gayanya, kecepatannya kan ikut berubah ya, kecepatannya ikut berubah, nah dia berpengaruh terhadap viskositas untuk yang non-Newton. Jadi dia titik ganda. Kalau non-Newton hanya satu titik, kan dia tidak diberi gaya yang macam-macam ya, hanya satu gitu gayanya. Nah, ini alat untuk mengukur viskositas yang Newton ya, viskometer Oswald. Nih. Atau nama lainnya adalah viskometer kapiler. Nah, ini dia digunakan untuk caranya yaitu viskositas yang ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan cairan untuk mengalir karena gravitasi melewati dua tanda ya, melewati dua tanda ini nanti waktunya diukur, waktunya kalian hitung. Ini rumusnya seperti ini, sama seperti yang ada di praktikum. Nah, ini biasanya dibandingkan terhadap waktu alir cairan standar ya, jadi harus diketahui viskositas cairan standarnya berapa. Biasanya yang digunakan adalah air. Nah, ini ada contoh soal. Ya, misalnya, waktu alir aseton 45 detik, sedangkan air 100 detik. Diketahui berat jenis aseton dan air berturut-turut adalah 0,788 dan 0,997. Ini berat jenis. Berapakah viskositas relatif aseton terhadap air? Ya. Jika diketahui viskositas airnya yaitu 0,8904. Nah, berarti kita disuruh menghitung viskositas asetonnya berapa. Caranya seperti ini rumusnya ya. Nah, viskositas aseton yang ditanyakan sama dengan viskositas air dikali berat jenis aseton dikali waktu aseton per berat jenis air dikali waktu air. Nah, ini viskositasnya air dulu, 0,8904 centipoise dikali berat jenis aseton, ini ya, 0,788 dikali 45 detik, per berat jenis air, 0,997 dikali waktu air, 100 detik. Ya, dikali, ini dikali yang atas dikali, kemudian dibagi bawahnya. Hasilnya adalah 0,313 centipoise. Nah, itu adalah viskositas aseton. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini viskometer falling ball. Viskometer falling ball ini digunakan untuk ini Newton juga ya, sama seperti Oswald, tetapi dia menggunakan alat yang berbeda. Jadi waktu yang ditentukan yaitu jatuhnya bola dari atas ke bawah atau pada titik tertentu gitu ya, ditentukannya pada titik A jatuh ke titik B. Nah, untuk menghitung viskositas falling ball ini, kita harus mengetahui kerapatan bola dan konstanta bola. Konstanta bola, ya. Lalu ada viskometer cup and bob atau stormer. Nah, ini yang dirubah-rubah ya, beratnya dirubah-rubah, ya, dan cairannya diletakkan di sini. Ini cup and bob. Lalu ini viskometer cone and plate, ini sama seperti viskometer cup and bob, dia digunakan untuk yang non-Newton. Nah, nanti wadahnya diletakkan di sini ya, wadahnya diletakkan di sini cairannya. Nah, kelebihan
cone and plate ini dibandingkan cup and bob, yaitu rate of share-nya konstan di seluruh sampel itu konstan. Jadi kecepatannya itu konstan dan menghemat waktunya itu lebih cepat dibandingkan dengan cup and bob. Kestabilan temperatur selama pengukurannya itu bisa dijaga dan sampel yang dibutuhkan itu hanya sedikit, 0,1 sampai 0,2 mili. Nah, lalu ada psikoreologi ya. Yang terakhir adalah psikoreologi. Nah, psikoreologi ini merupakan sifat reologi yang kita uji secara subjektif ya. Subjektif jadi tergantung pribadi orang, tergantung yang mengujinya. Misalnya dengan indera peraba kulit ya. Jadi kita mengujinya langsung di kulit masing-masing. Jadi yang dinamakan subjektif karena apa? Karena ya tergantung pribadinya sendiri ya. Setiap orang berbeda-beda. Misalnya saya anggap lotion satu ini lembut, tapi belum tentu yang lain menganggap seperti itu. Jadi tergantung indera peraba kulit masing-masing. Nah, uji ini bermanfaat pada sediaan-sediaan kosmetik. Ya, biasanya dilakukan psikoreologi ini, uji ini. Nah, kita coba langsung pada kulit. Nah, ini lembut atau tidak, seperti itu. Nah, untuk psikoreologi ini aspek aseptibilitas sangat dikedepankan ya. Jadi kita bisa menentukan oh ini lembut atau tidak. Nah, itu melalui psikoreologi ini. Oke ya. Nah, kita kembali lagi ke sebelumnya ya. Kita coba kembali lagi yang ini tadi. Nah, ini viskositas yang dicari ini sepertinya bukan viskositas relatif ya, tapi viskositas aseton. Ya, ini salah tulis ya, berarti viskositas aseton yang dicari. Kalau misalnya dicari viskositas relatif aseton terhadap air, berarti ya kalian cari dulu viskositas ini tadi, viskositas asetonnya berapa, 0,313 centipoise, kemudian nanti dibagi dengan hasilnya ini, dibagi dengan viskositasnya air ya, seperti yang kita bahas sebelumnya yang ini ya. Yang ini. Nah, ini viskositas relatif. Jadi yang aseton dibagi dengan air. Tapi kalau yang di sini kita mencarinya adalah viskositas aseton. Viskositas asetonnya itu berapa? Karena kan masih belum diketahui kan viskositas aseton. Jadi dicari dulu viskositas asetonnya berapa. 0,313 centipoise. Nah, setelah itu misal ada pertanyaan viskositas relatif aseton terhadap air. Nah, itu beda lagi ya. Viskositas relatif aseton terhadap air dibagi 0,313 dibagi dengan 0,8904 centipoise. Nah, ya. Gitu. Jadi untuk ini adalah viskositas absolut aseton atau viskositas aseton, ya. Oke, untuk materi reologi cukup sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung bertanya kepada saya melalui WA. Ya, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.